Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ahibati fillah, kalau kita merenungkan kehidupan ini, kita akan sadar bahwa segala kebaikan yang dapat kita kerjakan, segala ketaatan yang mampu kita laksanakan, sejatinya adalah karena karunia Allah Azza wa Jalla kepada kita. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, nggak ada satupun manusia di antara kalian yang suci. Nggak ada pun satu manusia yang dapat melaksanakan sholat, yang dapat melaksanakan ibadah puasa, yang dapat bangun malam, yang dapat berzikir. Satu pun nggak ada. Walakin Allah yuzakki man yasha. Tapi Allah menyucikan siapa yang Allah kehendaki. Allah berikan momentum-momentum indah kepada hambanya agar mereka datang, agar mereka kembali, agar mereka dapat mensucikan diri mereka. Allah sediakan air sabun yang begitu wanginya, yang memiliki power untuk membersihkan. Tapi kalau bukan karena Allah yang membimbing kita, kita pun gak akan dapat memanfaatkan Ramadan ini. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Beberapa hari yang lalu kita mendengar ucapan-ucapan selamat Ramadan. Sekarang mungkin ucapan itu berubah menjadi selamat Lebaran, selamat Idul Fitr. Wada'an ya Ramadan. Selamat tinggal wahai bulan Ramadan. Wada'an ya syahral khairat. Selamat tinggal wahai bulan yang penuh dengan kebaikan. Kita berharap berjumpa kembali denganmu. Bulan yang pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Bulan di mana banyak manusia yang dibebaskan dari api neraka. Bulan yang di situ ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dia akan pergi meninggalkan kita. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dia menyebutkan dalam pembahasan perpisahan dengan bulan Ramadan, dia mengatakan, ya syahru Ramadan tarafaq. Wahai bulan Ramadan, berlembutlah engkau. Kau mau pergi nih, meninggalkan kita, ya jangan terburu-buru. Dumu'ul muhibbin tadaffaq. Air mata orang yang cinta sedang dengan derasnya dipancarkan. Ada yang dia tangisi, tapi tangisan itu khusus orang-orang yang tenggelam dalam cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Qulubuhum min alamil firaq tashaqqaq. Hati mereka dari pedihnya perpisahan itu sampai robek, jamaah, sampai pecah hati mereka. Ini buat orang yang benar-benar cinta kepada Allah Azza wa Jal, yang mereka tahu dengan fadilah bulan Ramadan, dengan keutamaan-keutamaan Ramadan yang dari awal sebelum Ramadan kita sudah mendengarkan, sudah disampaikan berulang kali. Walaupun kita tahu sebagian tidak peduli. Asa waqfah lil wada' tudfi'u min nari syauq ma ahraq.
Semoga ya ada sedikit renungan dalam perpisahan ini yang dapat memadamkan api kerinduan yang telah membara. Orang tuh kalau rindu banget ya ya Anda bisa rasakan bagaimana orang tua tatkala Anda pulang dari Madinah ya, biasanya kadang-kala sebulan di Jember waktu itu ya, awal datang ya berpelukan, begitu bahagianya orang tua. Tapi ketika di akhir, setelah kerinduan ditumpahkan selama sebulan, belum selesai kerinduan itu, Anda melihat bagaimana air mata orang tua tatkala hendak meninggalkan anak. Siapa Syafiq? Anak. Sedangkan yang kita hadapi ini bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan. Perlu untuk merenungkan kita sejenak. Asa sa'atu taubatin wa iqla' turaqi minas siyami ma takharrab. Dengan harapan dalam renungan di sisa akhir Ramadan yang tinggal 2 hari atau 3 hari ini, ada waktu merenungkan buat kita dengan harapan ada puasa-puasa yang telah robek dengan kemaksiatan, dengan ucapan-ucapan yang tidak berguna itu dapat ditambal puasa itu. Asa munqati' min raqbil maqbulin yalhaq. Mudah-mudahan ada orang yang kemarin lupa, yang kemarin sibuk dengan dunianya, yang kemarin mungkin sebagian dokter ini disibuk dengan pekerjaannya sehingga lupa dengan keutamaan bulan Ramadan. Ini masih ada sisa harinya. Mungkin engkau mau bergabung nih. Kalau bicara ada kendaraan yang mau membawa orang-orang yang diterima puasanya itu, engkau bisa naik. Masih ada kesempatan. Belum tutup, pintunya belum tutup. Kalau kita mau naik pesawat tuh kadang-kala ditunggu, kadang-kala dipanggil. Ini panggilan terakhir, Bapak Fulan, Fulana bin Fulana, cepat sebelum mau ditutup. Kita masih berada di panggilan terakhir itu. Masih ada kesempatan. Artinya Ramadannya ini belum selesai memang. Apakah ada yang ingin bergabung dengan pesawat khusus buat orang-orang yang diterima amalannya? Kalau mungkin selama ini engkau ya waktunya lebih banyak untuk urusan dunia, mungkin hatimu juga belum engkau bersihkan, karena kita tahu yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla kelak pada hari akhir illa man atallaha biqalbin salim, mereka yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Karena pada hari itu la yanfa'u malun wala banun. Harta yang kita kumpulkan, yang kita berkeringat, kita capek bekerja dari pagi sampai sore. Kadang-kadang Anda lihat dokter ini jam berapapun dia harus siap on call selalu. Nah, ingat nanti pada hari itu harta yang kau kumpulkan, anak-anak yang sukses nggak akan berguna buat engkau. Kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat, dia ada kesempatan. Ketika masih ada dengki di hatimu, ada kecintaan kepada dunia yang membuatmu meninggalkan perintah-perintah ilahi, ada kesempatan untuk bergabung. Pintu pesawatnya belum ditutup, pesawatnya belum dimundurkan tuh, hendak terbang belum. Asa asirul auzar yutlaq. Masih ada kesempatan buat engkau yang terbelenggu, yang tertawan oleh dosa-dosa, yang terkadang ada orang-orang di bulan Ramadan ternyata dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia puasa juga enggak, sholat ditinggalkan, kemaksiatan jalan terus, matanya dilepaskan melakukan kemaksiatan, pendengarnya bukan Quran yang dia dengarkan, hatinya bukan zikrullah, rasa takut kepada Allah yang mengisi hatinya. Ini masih ada kesempatan engkau. Kalau engkau ingin membebaskan dirimu, masih ada 2 atau 3 malam
Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah." Dan Allah memiliki rahmat yang dengannya dia menvonis bebas orang dari api neraka. Kapan? Setiap malam. Walaupun sudah 27 malam berlalu, masih ada malam 28, masih ada malam 29, mungkin masih ada malam 30 Ramadan. Kesempatan buat kita. Asa man istaujaban nar yu'taq. Mungkin ada orang-orang yang seharusnya divonis masuk neraka, ada kesempatan dia dibebaskan dari api neraka. Engkau perlu bersih-bersih. Karena kalau tidak, bagaimana Jibril ketika berdoa mengatakan syaqiyun abdun adraka Ramadan thumma salakha minhu falam yughfar lahu. Sengsara seorang hamba, celaka seorang hamba yang dia hidup dikasih umur sampai bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu, dosa-dosanya tidak diampuni. Ahibati fillah, innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Kita sekarang berada di penutupnya. Kita hendak mengantarkan tamu ini pergi, agar tamu itu punya kenangan indah terhadap dirimu, agar tamu itu mau balik lagi. Maka hantarkan tamu itu dengan senyuman, dengan kebahagiaan, sehingga dia mau balik. Ahibati fillah, lisaimi farhatan. Buat orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, kita tahu itu. Farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan tatkala dia berbuka setelah perjuangan dia selama 1 bulan, bukan melawan COVID-19. Baru sekarang ayat datang COVID-19. Tapi kita memiliki sesuatu yang lebih mematikan daripada COVID-19, yang lebih berbahaya daripada COVID-19, dari segala penyakit yang ada di muka bumi ini, yaitu nafsu kita. Yang Allah Azza wa Jalla mengatakan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Dan kita bisa melawan. Allah bantu kita. Setan-setan yang jahat dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka. Penyeru-penyeru kepada kebaikan tiap malam datang menyeru mengatakan, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang yang ingin kebaikan, saatnya engkau berlomba-lomba meraih kebaikan. Yang ingin berbuat jahat, tahan dirimu. Nerakanya ditutup, setan-setannya dibelenggu, pintu surga dibuka. Maka jamaah, tuh, ada kegembiraan kalau engkau telah berjuang melawan nafsumu sendiri. Kalau bicara makan, kita butuh dengan makan. Bahkan mati orang yang gak makan. Minum pun seperti itu. Tapi di bulan Ramadan, sebulan penuh kita tahan dari kita. Kita mau makan, afwan, aku puasa. Perutnya berbunyi, tenggorokannya kering. Panggilan dari otak kita untuk untuk mengkonsumsi makanan, untuk memasukkan minuman itu dengan lantang menyuruh kita, dan nafsu kita pun siap untuk itu. Lalu kita katakan, la, aku sedang berpuasa. Ini bicara yang halal kita tinggalkan, yang haram jangan ditanya. Istri pun dijauhi. Setelah sebulan penuh Allah kasih kegembiraan. Nih, kau pantas bergembira. Kapan orang mendapatkan, kalau kita lihat orang-orang yang bertanding main bola itu, kapan mereka dapat memegang pialanya itu, zaman kapan? Di akhir, setelah semua perjuangan selesai. Babak penyisihan sudah kita lalui.
Kita masuk ke semifinal, kita sekarang masuk ke finalnya. Maka jangan sampai antum berhenti sebelum finish, sebelum selesai pertandingan ini. Karena biasanya godaan semakin dahsyat di penghujung. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan innamal a'malu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu ikut penutupnya. Naam, niat penting di awal. Tapi dalam perjalanan, setelah engkau niat baik, perjalananmu penuh dengan godaan, maka yang akan menjadi tolak ukur engkau sukses, engkau pantas bergembira atau tidak adalah penutupnya. Maka lisaim farhatun inda fitrih, ketika di penutup sempurna dia ibadahnya, maka pantas dia bergembira. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan tatkala berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kalau ternyata memang kita belum maksimal, masih banyak dosa yang kita lakukan di bulan Ramadan, Allah tuh gak pernah tutup pintu taubat. Sebesar apapun dosamu, selama nyawamu belum sampai ke tenggorokan, selama mentari belum terbit dari barat, engkau masih ada kesempatan. Dan ini kesempatan terakhir. Mungkin malam ini Lailatul Qadar, mungkin besok Lailatul Qadar, mungkin besoknya Lailatul, kita nggak tahu. Tapi tutuplah dengan kebaikan, dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita melihat di penutup itu, subhanallah, Allah perintahkan nabinya untuk beristighfar. Ketika Rasulullah SAW telah mendapatkan kemenangan, Mekah telah ditaklukkan, turun firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Subhanallah. Selesai itu, Allah berikan kemenangan, orang berbondong-bondong masuk Islam. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah engkau dengan memuji Allah Azza wa Jalla dan beristighfar. Innahu kana tawwaba. Allah itu Maha menerima taubat. Setelah semua perjuangan disuruh beristighfar. Orang-orang setelah sholat malam, apa yang dikerjakan di waktu sahur? Selesai itu sholat malam, dia laksanakan 11 rakaat, 2-3 rakaat. Di waktu yang mustajab, dia melaksanakan sholat malam. Setelah itu Allah sebutkan wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar, minta ampun. Maka berbanyak istighfar di penghujung ini. Entah bagaimana yang telah berlalu, kita nggak tahu. Yang baik insya Allah akan lebih sempurna dengan istighfar dia. Selesai sholat kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kita mengatakan Astaghfirullah, Astaghfirullah. Apalagi yang banyak dosanya. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 53. Coba dibuka. Surat Az-Zumar ayat 53. Naam, tafadhal. Baca Ustaz. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun,
lagi Maha Penyayang. Subhanallah, semua dosa, kalau engkau bertobat, kalau engkau pernah melakukan semua kejahatan yang ada di muka bumi ini, engkau pernah membunuh 100 orang, mungkin engkau pernah berzina dengan puluhan wanita, mungkin ratusan wanita, mungkin engkau pernah mengambil uang orang, apapun kejahatan yang kau lakukan, tatkala engkau taubat dengan taubatan nasuha, engkau kembali kepada Allah Azza wa Jalla, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa. Dengan catatan kau kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dengan catatan engkau bertaubat, menyesali, meninggalkan semua yang pernah engkau kerjakan dari dosa-dosa tersebut, dan engkau bertekad untuk tidak mengulanginya. Masih ada kesempatannya. Yang membunuh 100 orang, ketika dia kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha, dia tanya kepada orang yang alim, hali min taubah. Ini cerita Nabi SAW. Dia bertanya kepada orang yang alim, apakah mungkin aku masih bisa bertobat? Aku ini sudah membunuh 100 manusia. Mungkin sebagian dia bunuh di bulan Ramadan. Masihkah aku bisa bertobat? Diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, apa yang menghalangimu dari pintu taubat? Asalkan kau berubah, tinggalkan kampung, hijrah. Engkau tinggal di tempat yang buruk, sehingga kesempatan untuk bertobat itu hilang. Dalam artian ketika engkau sudah niat untuk meninggalkan perbuatan itu, terulang kembali dosa tersebut disebabkan kawan-kawanmu, lingkunganmu, maka tinggalkan tempat tersebut. Pindah nih orang, belum melakukan kebaikan sama sekali, baru dalam perjalanan, dia dalam perjalanan mau pindah kampung, di tengah jalan mati dan diambil oleh malaikat rahmat. Allah dekatkan dia ke tanah tempat dia hendak hijrah. Maka kalau kita benar-benar jujur kepada Allah, kita ingin berubah, nih kesempatan berubah di penghujung bulan Ramadan, di waktu-waktu yang mulia, di 10 hari terakhir yang kita tahu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diampuni dosa-dosa beliau yang masa lalu dan yang akan datang, ternyata beliau gunakan 10 hari terakhir full ibadah, iktikaf. Beliau tinggalkan keluarganya, beliau bangunkan keluarganya, beliau kencangkan sarungnya, beliau hidupkan malamnya. Bukan hanya di malam 21, bukan hanya di malam 23, bukan hanya di malam 25, bukan hanya di malam 27, bukan hanya di malam 29, di malam 22 pun beliau hidupkan malamnya, di malam 24, di malam 26, di malam 28, di malam 30 pun beliau hidupkan malamnya. Maka kita benar-benar harus memanfaatkan waktu yang ada. Serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kau masih dikasih kesempatan. Ya ahibati fillah, kelezatan dunia ini yang kita lihat dibandingkan sama kerudungnya bidadari surga, yang kata Nabi SAW, lawit tala'at imra'atun min ahli jannah, kalau ada wanita surga, satu wanita surga yang melongo melihat ke dunia ini, ke bumi ini, la aba'at ma bainahuma, timur barat itu terang. Ketika terjadi malam hari atau di siang hari akan terang. Wala nasifuha ala ra'siha, kerudung yang dipakai oleh tu perempuan khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Artinya kalau ada di dunia ini jam yang harganya 1 triliun, yang harganya 10 triliun, yang harganya 1 juta triliun, entah kayak apa 1 juta triliun, itu yang dipakai oleh bidadari surga itu lebih mahal daripada ada yang apa yang ada di muka bumi ini.
yang kita cari. Sehingga kalau bicara berjuang, ya harus berjuang, harus capek, lelah. Nah, tapi hasilnya beda. Orang-orang yang menikmati kemaksiatan di dunia, yang na'udzubillah, yang mereka bersenang-senang dengan kehidupan dunia yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal, sebentar mereka dapat bersenang-senang. Tapi mereka yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal, yang puasa diwajibkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian pantas masuk surga Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya. Haibati fillah, maka perjuangan terus. Di surat Al-Baqarah ayat 185, ini bicara bulan Ramadan dan penutupnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tafadhal dibaca. Surah Al-Baqarah ayat 185. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Al-Baqarah 185. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Kita lihat di sini bagaimana Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim sebagai petunjuk. Alhamdulillah, selesai Ramadan kita sudah khatam Quran kita. Sebagian sudah 2 kali, sebagian sudah 3 kali, sebagian 4 kali, sebagian mungkin 10 kali dia menghatamkan Al-Quranul Karim. Mungkin sebagian ada yang seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali di bulan Ramadan rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, ada petunjuk-petunjuk di sana sebagai bekal kita menghadapi kehidupan yang selanjutnya. Selesai Ramadan beda kehidupan ini. Setan-setan dilepas, pintu neraka dibuka, pintu surga ditutup. Allah Azza wa Jalla memberikan modal buat kita untuk melanjutkan perjalanan 11 bulan. Dan agama ini mudah. Yang sakit jangan lupa, nanti gantiin. Yang musafir nggak puasa jangan lupa diqadha. Allah lalu mengatakan yuridullah bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan buat kalian, nggak ingin menyulitkan kalian. Orang yang sakit boleh nggak puasa. Kalau memang nggak mampu puasa, nggak perlu puasa, bayar fidyah. Maka di sini diingatkan Allah menginginkan kemudahan buat kalian walitukmilul iddata, agar kalian menyempurnakan bilangannya. Sekarang baru 27 hari jamaah, belum selesai. Sempurnakan bilangannya. Jangan keburu gembira.
Kenapa? Karena nafsu kita biasanya sudah mulai memikirkan Idul Fitri, sudah memikirkan kue-kue, pakaian baru, bagaimana suasana rumah di Idul Fitri. Kita melihat mal-mal sudah penuh rapat mereka. Mereka lupa kita belum selesai Ramadannya. Kalau kita nggak bicara PSBB, kita bicara tentang meraih kemuliaan bulan Ramadan yang seharusnya sampai puncaknya kita kejar. Lalu walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir membesarkan Allah karena Allah yang memberikan hidayah kepada kalian. Kita bisa puasa bukan karena kita hebat. Kita bisa sholat tarawih bukan karena kita kuat. Kita bisa sholat malam bukan karena kita niat, tapi karena Allah kasih hidayah sama kita, sehingga muncul itu niat, lahir itu kekuatan, lalu Allah jadikan engkau orang-orang yang hebat. Ini karunia Allah Azza wa Jalla. Maka bertakbirlah. Maka sini dianjurkan sejak matahari tenggelam. Memang ada dua pendapat para ulama mulai kapan takbir Idul Fitr. Dimulai ketika matahari terbenam, selesai Ramadan, kita masuk ke bulan Syawal. Allah perintahkan walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir membesarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, berterima kasih sama Allah. Dikasih Ramadan full, alhamdulillah ya Allah. Maka kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus kita memuji Allah Azza wa Jalla. Ada yang takbirnya dua kali, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Takbir besarkan Allah dan puji Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, ada yang menarik. Ana membaca kitab Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin karya Al-Imam An-Nawawi insyaallah rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan tentang keutamaan atau amalan apa yang perlu diamalkan di malam Lebaran. Beliau mengatakan dianjurkan untuk bertakbir sejak terbenamnya matahari. Matahari Idul Fitr, astagfirullah, matahari Ramadan, munculnya hilal Syawal. Nanti kita nunggu pengumuman dari pemerintah. Kemudian disebutkan juga wa yustahabbu istihbaban mutaakkidan ihya lailatul Aid bil ibadah. Dianjurkan untuk menghidupkan malam Id itu dengan ibadah. Artinya tetap kita beribadah. Bukan ibadahnya berhenti. Karena banyak orang bereforia, gembira, kemudian di malam Idul Fitri dia nggak sholat malam. Dia pikir sholat tarawih itu hanya untuk Ramadan. Sejatinya sholat malam itu dilakukan sepanjang tahun. Mau malam Idul Fitri kita lakukan seperti kemarin kita kerjakan. Kemarin malam 29 umpamanya kita sholat malam, ya, kita hidupkan malam itu, ya kita hidupkan malamnya, tetap ibadah. Bukan akhirnya antum sholat isya, alhamdulillah selesai sudah, nggak ada terawih-terawihan, nggak ada sholat malam. Kata siapa nggak ada sholat malam? Tetap sholat malam itu dianjurkan sepanjang tahun. Hanya saja disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya dianjurkan lebih lagi gitu. Engkau habis selesai, ya, selesai dari melaksanakan Ramadan sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla, engkau salat malam. Memang tidak ada hadis khusus yang menjelaskan tentang ibadah yang dilakukan di malam Idul Fitr, tapi lakukan seperti yang kita lakukan di malam-malam lainnya. Kemudian jemaah, tentang bagaimana menghidupkan malamnya.
Al-Imam An-Nawawi mengatakan ya fadilah menghidupkan malam itu dengan sebagian besar malamnya kita gunakan untuk beribadah. Ya seperti kemarin lah umpamanya kita sholat malam ya 11 rakaat, yang sholat 23 rakaat ya tafadhol kau tetap sholat ya, nggak berjamaah di rumah kau kerjakan. Sebagian mengatakan bahwasanya waqad naqala Syafi'i wa qila tahsul bisa'ah, ya sudahlah, beberapa saat engkau gunakan untuk ibadah itu engkau telah menghidupkan malam tersebut. Ada yang mengatakan yang penting sholat isya berjamaah, subuh berjamaah itu sudah termasuk menghidupkan malam tersebut. Dan Imam Syafi'i menukil bahwasanya hal ini dikerjakan oleh beberapa jamaah dari orang-orang yang baik di kota Madinah. Ini ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian jamaah, Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Al-Um, wa balaghana anna ad-du'a yustajabu fi 5 layalin. Telah sampai kepada Imam Syafi'i bahwa doa itu dikabulkan di 5 malam. Salah satu yang disebutkan oleh beliau adalah malam Lebaran. Memang setelah ayat Al-Baqarah ayat 185 yang tadi kita baca, setelah Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian menyempurnakan hitungan bulan Ramadan, agar kalian bertakbir membesarkan Allah Azza wa Jal dan memuji Allah Azza wa Jal, bersyukur kepadanya. Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku mengabulkan doa orang yang berdoa memohon kepadaku. Dan selesai mengamalkan amal ibadah, di antara tawasul yang disyariatkan adalah bertawasul dengan amal soleh, sehingga orang yang pulang haji harapan doanya dikabulkan. Ini kita selesai Ramadan, harapannya doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka di malam Idul Fitri tolong jangan diisi dengan kemaksiatan, jangan bereforia kemudian engkau lupa yang kemarin engkau penuh dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jal, berzikir, membaca Al-Quran. Malam Id selesai, nggak ada ini malam gembira. Iya, malam gembira. Sebagai bentuk syukurmu kepada Allah Azza wa Jalla, engkau bertakbir, engkau salat. Nabi SAW ketika beliau salat sampai bengkak kakinya di akhir hayatnya, setelah hidup penuh perjuangan, beliau beribadah sampai bengkak kakinya. Apa kata apa kata Nabi SAW ketika beliau ditanya, kenapa engkau melakukan itu ya Rasulullah? Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, padahal sudah diampuni dosa-dosamu yang lalu dan akan datang. Kenapa engkau salat sampai bengkak kakimu? Apa kata Nabi SAW, afala akun abdan syakura, apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi salat itu pun sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Udah selesai Ramadan ini, kita bertakbir, kita memuji Allah Azza wa Jalla, malamnya tetap ibadah kita. Bukan berarti salat malam itu selesai jamaah. Bukan berarti salat tarawih itu yang 11 rakaat atau yang 23 rakaat itu hanya di bulan Ramadan. Kita tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Haibati fillah. Kemudian amalan-amalan yang dianjurkan ketika Idul Fitri, selain tadi bertakbir ya, malamnya kita tetap beribadah kepada Allah. Tadi Imam Nawawi menukil bahwasanya ya kita dengan sholat isya aja atau sholat subuh berjamaah ini tidak dalam masa PSBB ya, ketika memang masjid terbuka, mereka yang berada di zona hijau mau sholat berjamaah, ahlan wa sahlan buat dia. Tapi yang enggak di rumah tetap laksanakan berjamaah, malamnya tetap sholat malam, tetap doa minta sama Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti waktu mustajab itu sudah selesai, di sepertiga malam akhir itu tetap waktu mustajab, dan selesai melaksanakan ibadah Ramadan kita berharap doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bertakbir. Yang di rumah sekarang dengan kondisi PSBB seperti ini, nggak perlu engkau harus takbir keliling, karena memang yang dipinta kepadamu engkau bertakbir di dirimu, di rumahmu, di keluargamu, bertakbir.
Ya memang dulu para sahabat berangkat ke pasar, mereka bertakbir di pasar. Tapi kondisi sekarang cukup engkau bertakbir di rumah. Perbanyak sama keluargamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dianjurkan mandi untuk sholat Id. Mandi. Orang Indonesia sebenarnya sih nggak usah disuruh mandi, bakal mandi insya Allah. Tapi kalau di Arab sana jemaah, ya karena memang orang di sana nggak berkeringat ya, kondisinya kelembapannya rendah di sana, sehingga kadang-kala orang malas mandi. Juga dulu air susah, maka kita hendaklah mandi, tapi mandi ibadah nih. Apa yang membedakan mandi ibadah sama mandi budaya? Yang membedakan adalah niat. Dan kita tahu ada sunnah-sunnah ketika mandi ibadah tersebut. Baik mandi itu untuk sholat Jumat, mandi junub apalagi ya, dimana kita berwudu sebelumnya. Kemudian kita memulai dengan yang kanan, baru yang kiri, kemudian baru disiramkan kepada semuanya tubuh kita. Masya Allah, mandi ibadah kita, bukan mandi budaya. Mandi ibadah dengan niat, kemudian pakai baju yang terbaik, pakai parfum. Rasulullah SAW biasa pakai pakaian beliau yang terbaik, beliau pakai parfum ya. Ini buat kawan-kawan, kadangkala ada yang tidak sadar kalau tubuhnya beraroma. Ada jemaah. Bisa jadi karena faktor makanan. Nabi SAW melarang tuh orang-orang yang makan bawang untuk sholat di masjid. Kenapa? Karena akan mengganggu jamaah. Kita pun di Idul Fitri walaupun nggak ke masjid, mamanya yang sholat di rumahnya, tetap engkau pakai baju yang indah, engkau pakai parfum. Hati-hati dengan aroma ketiakmu. Maka pakai deodoran atau hindarin makanan-makanan yang menyebabkan bau. Di Indonesia ini makan jengkol, makan pete ya, yang mungkin menyebabkan aromanya tidak baik. Tolong parfumnya diperbanyak. Kemudian bertakbir ketika berangkat sholat Id ya, karena sampai waktu sholat itu kita terus bertakbir. Kemudian usahakan, ini kita bicara sunnah ketika nggak PSBB, nggak COVID-19. Nabi SAW biasanya berangkat lewat satu jalur, beliau jalan kaki, pulangnya lewat jalur lain. Kalau bisa seperti itu. Di antara hikmahnya, ya engkau menebarkan salam kepada orang-orang, memperbanyak langkah, memperbanyak saksi buat dirimu bahwa engkau memang mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Kemudian anak-anak ya, perempuan yang datang bulan pun dianjurkan untuk hadir walaupun dia tidak sholat, dia menjauh dari tempat sholat. Kemudian laksanakan sholat Id. Sholat Id seperti yang biasa dilaksanakan walaupun di rumah, dilaksanakan dengan 7 takbir di awal, kemudian 5 takbir di rakaat kedua, jadi 2 rakaat sholatnya takbiratul ihram, kemudian ditambah 7 takbir. Ada yang takbiratul ihram ditambah 6 takbir, jadi 7 takbir sama takbiratul ihram, dua-duanya boleh. Kemudian yang di kedua itu 5 takbiratul 5 tanpa takbir perpindahan, jadi 6 kalau sama takbir perpindahan. Adapun yang mau melaksanakan khutbah, silahkan, mamanya ketika selesai sholat ada tausiah sedikit dari orang tua atau dari keluarga yang memang sholatnya di rumah, tanpa itu pun nggak ada masalah. Kemudian ada satu hal yang dianjurkan sebelum sholat, makan. Dianjurkan makan kurma. Nabi SAW makan kurma itu witir jumlahnya. Ini hadis yang sahih yang menyebutkan tentang jumlah ganjil yang dikonsumsi Nabi SAW itu ketika mau berangkat sholat Id. Berbeda dengan sholat Idul Adha, dianjurkan kita tidak makan dan minum kecuali sampai menyembelih kurban kita dan makan dari hewan kurban kita. Adapun kalau Idul Fitri, maka dianjurkan kita untuk makan terlebih dahulu, usahakan beberapa butir kurma. Dan sebagai penutup sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ingat jamaah, jaga ibadah kita jangan dirusak dengan kemaksiatan. Maka kita harus tahu larangan-larangan Allah.
yang terkadang masih terjadi ketika Idul Fitri. Berjabatan tangan, kita tahu siapa mahram kita dan siapa yang bukan mahram kita. Yang bukan mahram kita, kita jangan berjabatan tangan, cukup dengan lisan kita. Ucapkan kepada dia ucapan selamat Idul Fitri, taqabbalallah minna wa minkum minal aidin wal faizin, tanpa harus berjabatan tangan, apalagi cipika-cipiki. Hindarin yang seperti itu. Beribadah bukan berarti kita selesai dengan Ramadan, terus beribadah. Salat duha yang biasa dikerjakan, kerjakan salat duha. Qobliyah, ba'diyah yang biasa dikerjakan selama Ramadan, terus dijaga jamaah. Dan jangan lupa untuk membayar zakatul fitr sebelum berangkat melaksanakan sholat. Ya, para ulama mengatakan tentang kapan zakat fitr dilaksanakan. Dalam pendapat Syafi'iyah, ya dari awal Ramadan sudah boleh dibayarkan, tapi yang lebih afdal mungkin sehari 2 hari sebelum Idul Fitr kita bayarkan untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Nah. Ya, jazakallahu khair Ustaz Syafiq, barakallahu fiik. Ini jadi topiknya amalan akhir Ramadan, dan tadi sunnah-sunnah pada hari Idul Fitri sudah Ustaz sebutkan. Kita boleh tanya jawab Ustaz. Nah, tafadhal. Jadi ini ada pertanyaan yang pertama dari kolom chat dari akun Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz beserta keluarga. Afwan, Ana ingin bertanya tentang zakat fitr Ustadz. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bolehkah bila memberikan zakat fitrah secara langsung tanpa melalui perantara? Lalu pertanyaan kedua, bolehkah kita memberikan zakat fitrah kita kepada keluarga sendiri, seperti om tante? Terima kasih Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Siap jamaah, berkaitan dengan zakatul fitr, zakat fitrah ini. Yang pertama tentang penyerahannya. Apakah boleh kita menyerahkan secara langsung? Boleh aja. Kalau memang ada yang menghimpun, kita di kampung nih, ada yang menghimpun dan kita tahu orangnya amanah, maka kita memberikan kepada mereka mungkin akan lebih baik, supaya tidak ada yang double, Mama. Karena kadangkala di kampung itu banyak orang miskin. Kalau kita serahkan sendiri, karena kita tahu fulan yang paling miskin, akhirnya kita taruh ke sana, tetangga juga kasih dia, ke sana kasih dia, akhirnya banyak miskin yang lain nggak dapat. Tapi ketika ada yang menghimpun, ada penyelenggara yang amanah, yang memang diberikan kepada orang-orang yang berhak secara rata, atau bahkan ada yang secara adil lah, ada yang lebih butuh dikasih lebih banyak oleh mereka, Ana rasa diberikan ke penyelenggara itu lebih baik. Tapi kalau enggak, serahkan sendiri, nggak ada masalah. Kita serahkan sendiri kepada orang yang memang berhak mendapatkannya. Terus kalau bicara tentang apakah kita, keluarga kita berhak mendapatkan zakatul fitr, kalau dia termasuk dari golongan yang 8 yang boleh mendapatkan zakat, atau dia termasuk fakir miskin, ya udah kita serahkan kepada mereka, nggak ada masalah. Tapi harus tepat sasarannya. Kondisi COVID-19 ini jamaah, memang banyak orang-orang yang di PHK, banyak orang-orang yang dirumahkan, ya, banyak orang-orang yang akhirnya bingung dia mau berbuat apa. Maka ketika antum mengeluarkan zakatul fitr, memang ketentuannya sok itu 4 kali tangan orang dewasa seperti ini, 4 kali. Jadi ukuran liter sok itu. 1 sok itu yang wajib. Tapi kalau engkau punya kelebihan harta, ya silahkan. Mungkin 1 sok ada perbedaan, ya. Ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang sampai 3 kilo. Semakin banyak engkau berikan, nggak ada masalah. Yang masalah itu ketika kurang. Jadi kalau zakatul fitr yang antum keluarkan itu 1 kintal, tafadhol, nggak ada masalah gitu. Tapi jangan kurang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, ada penanya berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ustaz sehat selalu. Doain Ana Ustaz supaya jadi anak yang berbakti sama kedua orang tua.
Allahumma amin. Jadi Bapak Lukman ini ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama tentang tips supaya tetap istiqomah setelah Ramadan berlalu. Pertanyaan kedua, bagaimana cara taubat nasuha dan jika telah bertaubat tapi masih mengulang kesalahan yang sama? Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, semoga kita semua jadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita jemaah. Karena kita tahu pintu surga kita tuh yang terindah adalah orang tua kita. Awsatu abwabil jannah. Adapun pertanyaan yang pertama tadi berkaitan bagaimana kiat-kiat supaya bisa istiqamah selesai Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan if'alul khaira dahrakum. Berbuatlah kalian kebaikan sepanjang tahun. Jadi seorang muslim itu berbuat baik bukan hanya di waktu-waktu tertentu. Namun di waktu-waktu tertentu Nabi menganjurkan wa ta'arradu li nafahati rabbikum. Di sini ada musim-musim yang penuh dengan kebaikan, di situ engkau lebih semangat lagi. Tapi kalau berbuat baik sepanjang tahun. Jadi kita niat sekarang berbuat baik sepanjang tahun, baca Quran sepanjang tahun. Hanya di bulan Ramadan kita tahu bagaimana para ulama di bulan Ramadan. Mereka menghatamkan, ada yang setiap hari, ada yang sehari 2 kali, ada yang dalam sehari, ya ada mungkin yang 3 hari sekali. Itu di musim-musim tertentu kita tambah semangat kita. Tapi niat berbuat baik harus sepanjang tahun. Maka yang harus ada pada diri antum adalah niat tadi untuk berbuat baik. Niatkan untuk istiqamah. Niatkan untuk tidak meninggalkan Al-Quranul Karim. Niatkan untuk tidak meninggalkan sholat malam. Niatkan untuk terus berbagi dengan orang-orang fakir miskin. Niat-niat baik itu penting, karena ini modal untuk istiqamah. Baik, setelah niat untuk menjaga diri kita, setan udah dilepas nih jamaah, maka zikrullah, perbanyak zikrullah. Wadhkurullaha dzikran katsiran la'allakum tuflihun. Perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala agar kalian sukses. Maka kalau di bulan Ramadan setannya dibelenggu, di bulan Syawal dan bulan-bulan lainnya kita yang membentengi diri kita. Berusaha kita berada di dalam benteng, setannya nggak masuk, dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah beramallah yang mampu. Jangan memberatkan diri. Di bulan Ramadan kita udah tadi dengar, kita semangat. Nggak mungkin semuanya bisa kita kerjakan di luar Ramadan. Tapi kita bisa mengerjakan dengan kuantitas mungkin yang lebih sedikit. Contohnya di bulan Ramadan semua waktu kita isi baca Quran Karim. Tapi selesai Ramadan ana mulai sibuk Ustaz, ya banyak urusan dunia yang harus dikerjakan. Taib. Yang mampu antum kerjakan. Puasa, puasa 30 hari antum mampu. Syawal puasa 6 hari. Usahakan puasa 6 hari. Syawal tuh. Terus nanti selesai Syawal, Masya Allah jemaah, kalau Syawal 6 hari, selesai Syawal antum puasa 3 hari. Jadi setengahnya. Karena ini termasuk puasa yang dianjurkan oleh Nabi SAW, yaitu puasa 3 hari dalam sebulan. Dalam wasiat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan awsani khalili bithalat, aku dikasih wasiat oleh kekasihku dengan 3 hal. Ini yang antum jaga nih, yang insya Allah mudah. Yang pertama, an utira qabla an anam, witir sebelum tidur, seperti tarawih. Sholat malamnya itu sebelum tidur. Mau 3 rakaat, antum mau 7 rakaat, mau 9 rakaat sebelum tidur. Jadi sholatnya 2 sebelum tidur. Seperti yang kita kerjakan tarawih, alhamdulillah mampu kita. Tapi kalau untuk bangun malam, taib sudah. Engkau jaga witir sebelum tidur. Ingat, witir bukan cuma 3 jamaah. Artinya ketika orang sholat 7 rakaat itu disebut witir, walaupun 2 ditutup dengan witir, dikenal dengan witir juga. Artinya witir sebelum tidur. Wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua dari Nabi SAW, wa an asuma 3 ayyam min kulli syahr, agar aku berpuasa 3 hari dalam sebulan. Jaga nih, 3 hari aja sudah. Karena 3 hari ini pahalanya dikalikan 10.
Jadi antum puasa sebulan sebenarnya dengan 3 hari. Tapi yang ketiga, wa an usalli rakaatay duha, agar aku sholat duha 2 rakaat paling enggak. Jadi keistiqomahan kita tuh dimulai dengan yang kecil-kecil, kita jaga yang seperti itu. Baca Qur'annya antum jaga. Anak kalau Ramadan alhamdulillah bisa 1 juz Ustaz, tapi kayaknya kalau selesai Ramadan berat. Taib, jangan 1 juz, 1 halaman, tapi tiap hari baca tiap hari. Kok bisa 2 halaman ya, insya Allah setahun hatam antum. Kalau 2 halaman antum insya Allah setahun hatam. Ramadan hatam, jadi setahun antum bisa hatam 2 kali. Ini yang paling ringan jamaah. Berbagi dengan orang, niatkan. Ngomongnya anak biasa berbagi pada Ramadan full. Ini dalam sepekan antum hari Jumat, pilih hari Jumat, sudah sedekah hari Jumat. Pokoknya tiap pekan harus sedekah. Ada uang yang antum keluarkan. Itu untuk memotivasi diri kita untuk terus berbuat amal kebajikan jamaah. Hadza wallahu a'lam. Itu pertanyaan yang pertama. Adapun berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan taubatan nasuha, bagaimana pelaksanaannya? Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang yang beriman ini dipanggil sama Allah, disuruh taubat. Taubatan nasuha. Taubat nasuha, taubatan khalisah, taubat yang murni, yang niatnya lillahi ta'ala, yang pendorongnya bukan karena ini dan itu. Karena ada orang yang taubat pendorongnya karena sakit, karena nggak punya fulus. Taubatan nasuha itu pendorongnya adalah lillahi ta'ala, memang karena Allah dia mau berhenti berbuat dosa, bukan karena dia sakit. Ada orang yang sakit taubat sehat kembali melakukan dosa, na'udzubillah min dzalik. Tapi memang dia niat untuk bertobat. Syaratnya taubatan nasuha yang pertama berkaitan dengan diri dia harus menyesali, kemudian dia tinggalkan. Jangan menyesal tapi tidak meninggalkan dosa. Ana terus terang menyesal dengan perbuatan dosa ini Ustaz, tapi ana masih belum bisa meninggalkan. Ya belum bertobat engkau. Menyesali, meninggalkan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi, berniat untuk tidak mengulangi. Artinya ketika dia meninggalkan perbuatan dosa itu, dalam hati dia akan meninggalkan dosa itu selama-lamanya, bukan hanya selama Ramadan dia meninggalkan dosa tersebut, tapi selama-lamanya. Namun tatkala dalam perjalanan hidup dia kembali melakukan dosa itu, maka dia bertobat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya tobat yang pertama selesai. Ini tidak membatalkan tobat yang pertama, tetap disebut tobat yang pertama, tobatan nasuha insyaallah, asalkan dia niat untuk tidak mengulangi. Artinya manusia itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu bani adam khata'. Semua anak manusia itu pelaku dosa. Khata' itu berulang-ulang melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berulang-ulang berbuat dosa adalah berulang-ulang bertobat, kembali lagi kepada Allah, kembali lagi kepada Allah. Bukan dikatakan dia main-main tobatnya, enggak, asalkan memang niatnya dia adalah untuk tidak mengulangi dosa itu lagi, yang penting dia niat untuk tidak mengulangi, insya Allah tobatnya diterima. Ini yang berkaitan dengan antara kita sama Allah Azza wa Jalla. Perbanyak istighfar, kemudian memohon ampun sama Allah Azza wa Jalla untuk menjaga hati kita supaya tidak ngulangin tadi. Adapun kalau ada hubungan sama manusia, maka kita untuk menyempurnakan taubat kita agar diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah minta maaf sama orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita ambil hartanya, yang pernah kita bully, yang pernah kita ribain. Sebelum nanti pada hari kiamat diambil tuh dari pahala-pahala kita, ibadah kita untuk menutup dosa yang kita lakukan kepada manusia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Allah atas jawabannya Ustaz. Ini dari grup fisioterapi RSCM. Afwan Ustaz, ini kami lagi nonton bareng di ruangan. Jadi ada titipan pertanyaan. Bagaimana jika masih punya hutang Ramadan di tahun-tahun sebelumnya, tetapi karena tidak kuat puasa,
Seperti misalnya karena cuaca terlalu panas sehingga lupa jumlah hutang puasanya berapa. Maka bagaimana menggantinya, Ustadz? Apa harus ganti puasa dengan jumlah tertentu atau membayar uang tertentu? Barakallahu fiik. Iya, barakallahu fikum. Ingat jamaah, yang Allah sebutkan tadi di ayat 185 dari surah Al-Baqarah, faman kana minkum mariwan aw ala safar. Yang diperbolehkan untuk berbuka itu adalah yang sakit atau yang safar. Jadi kalau karena cuaca panas terus dia berbuka, maka nggak boleh. Kalau haus ya haus lah, namanya panas. Kalau antum tahu di Arab gimana hausnya, antum berbuka terus di Arab. Cuaca di Indonesia ini paling tinggi berapa? 35. Nggak nyampe kadang-kala. Di Arab kita di Madinah itu Masya Allah sampai pernah 56. Bayangin antum gimana panasnya. Kondisinya memang ketika dia nggak kuat, takut sakit, membahayakan dia, ini berbeda. Tapi kalau nggak kuat, capek, kehausan, ya tetap puasa. Maka di sini nilainya puasa. Perlu diingat bahwasanya pahala itu Allah berikan. Mulai apakah orang Indonesia pahalanya sama dengan orang Arab? Pahala puasanya seperti itu. Di sana namanya puasanya 16 jam, di sini cuma 14 jam atau 13 jam. Karena Indonesia ini termasuk yang terpendek di Asia Tenggara, di Asia mungkin ya. Tempat-tempat lain mungkin lebih panjang. Apakah pahalanya sama? Nggak sama. Nanti pahalanya sesuai dengan kelelahan yang dirasakan. Maka kata Nabi SAW, ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Pahalamu, tinggal ngomong sama Aisyah, pahalamu itu sesuai dengan kelelahan, kecapean yang engkau derita dan nafkah yang engkau keluarkan. Sesuai dengan itu. Jadi kalau karena cuaca panas antum berbuka, antum harus bertobat. Tapi kalau enggak, anak sakit Ustaz, pada waktu itu Ustaz. Artinya kalau anak teruskan, anak bisa pingsan. Beda lagi yang seperti itu. Artinya nggak boleh kita, kalau memang berasa badan nggak enak bisa menyebabkan sakit, ada rukhsah. Tapi kalau sekedar capek, lelah, semuanya orang Indonesia capek, lelah ketika berpuasa, apalagi yang mungkin yang bekerja sebagai tukang, tetap dia wajib berpuasa. Hanya saja tadi ketika dikhawatirkan dia bisa membahayakan diri dia dengan kondisinya, dia berbuka, masuk ke sakit tadi. Terus bagaimana? Yang pertama, bertobat engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Telah melakukan puasa, melakukan berbuka tanpa alasan. Yang kedua, kalau engkau punya alasan memang tadi, ya silahkan kau mengganti puasanya dengan puasa, bukan dengan membayar fidyah. Subhanallah jemaah. Ini yuridullah bikumul yusra. Allah ingin kemudahan buat kalian. Kalau puasa itu jatuh di bulan, di musim panas umpama, kemudian antum sakit, nggak mampu, antum boleh ganti di musim dingin nanti, sehingga waktunya lebih nyaman, nggak haus, tapi pahalanya tetap berbeda. Maka antum tidak mengganti dengan fidyah, tapi antum bertobat dan mengqadha puasa. Jumlahnya Ustaz, antum kira-kira. Kalau kira-kira 30 hari, ya ganti 30 hari. Antum puasa Senin Kemis dengan niatkan mengqadha, silahkan. Selama 30 hari. Tapi kalau antum kira kayaknya 20 hari, ya 20 hari. Jadi menggantikannya bukan dengan fidyah, dengan membayar, tapi dengan mengganti puasa dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak-banyak istighfar. Kalau memang itu karena keteledoran dan kelalaian antum menunda-nunda pembayaran hutang Ramadan. Kita lihat kalau utang sama manusia lah jemaah, udah jatuh temponya antum belum bayar. Bagaimana orang tersebut? Dan Allah murka kepada orang-orang yang tidak membayar utang ini jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustadz, ini ada penanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz Syafiq. Pertanyaannya tentang ini Ustadz, bagaimana kiat-kiat agar amalan kita tidak hangus? Karena beliau menyebutkan ada hadis yang menyebutkan bahwa akan ada orang yang membawa amalan sebesar gunung, tapi Allah Azza wa Jalla menghilangkannya seperti debu. Apakah ini karena belum bertaubat sebelum meninggal,
atau malah dosa tetap dihisap walaupun sudah bertaubat? Terima kasih. Subhanallah jemaah, subhanallah. Iya jemaah. Jadi amalan itu yang sudah kita kerjain, kita perlu jaga. Karena setan nggak pernah berhenti godain kita. Setan nggak pernah tidur siang. Bahkan kita tahu doa Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau mengatakan wa a'udzubika an yatakhabbatani syaitan 'indal maut, dan aku berlindung kepadamu ya Allah jangan sampai aku disesatkan setan ketika mati, sehingga amalan itu jadi gugur. Di antara yang menyebabkan amalan gugur itu ujub, bangga dengan amalannya, lupa sama Allah azza wajalla, meremehkan orang lain. Jangan. Maka berusaha untuk tetap takut dan berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Kita takut nggak diterima amalan, tapi kita berharap diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua berkaitan dengan hadis yang tadi disebutkan, bahwasanya akan datang dari umatku ya'tuna bihasanatin amthal jibalati Tihama biwam. Dia bawa pahala itu sebesar gunung Tihama. Ada jajaran gunung itu ya di Arab Saudi, itu putih, masya Allah. Kemudian Allah jadikan debu yang berterbangan. Subhanallah. Kenapa seperti itu? Ternyata para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, jelaskan kriteria mereka Nabi supaya kita nggak termasuk mereka. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, mereka itu dari golongan kalian. Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka sama sholat malam seperti kalian sholat. Tapi masalahnya di manusia-manusia, idza khalau bi maharimillah intahaku. Kalau mereka sedang sendirian bersama yang Allah haramkan, mereka langgar tuh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini baik di depan manusia. Dia melaksanakan ibadah, tapi dia tidak meninggalkan yang haram, khususnya ketika dia sendirian. Dan kita tahu Nabi SAW pernah mengatakan, ittaqil maharim takun a'badan nas. Tinggalkan yang haram, engkau jadi orang yang paling ahli ibadah. Jangan kemudian engkau memperbanyak ibadah, tapi yang haram terus engkau kerjakan. Terus kemana perasaan takutmu ketika engkau sholat, kemudian engkau sendirian, meremehkan Allah Azza wa Jalla, tanpa ada rasa takut melakukan dosa? Ini yang menjadikan amalan dia kemudian gugur nanti jemaah. Jadi jadilah orang baik yang sebenarnya jujur kita jemaah sama Allah. Ketika engkau melakukan dosa, langsung bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada Allah. Bukan seperti orang-orang yang baik di depan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ternyata dia langgar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan amalan kemudian gugur. Maka jagalah amalan kita dengan terus takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah hilang. Allah itu mengatakan, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Sampaikan kepada hamba-hambaku, aku itu maha pengampun, maha pemaaf, maha pengasih, maha pemurah. Wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi azabku itu pedih. Jangan main-main. Jangan kau menampakkan ibadah, oh Allah itu maha baik, tapi engkau berbuat dosa tanpa malu sama Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga ibadah kita, Ramadan kita, dengan tetap ya Allah dijauhkan dari dosa-dosa. Dan jadi nggak niat berbuat dosa, memang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah jaga kita di bulan-bulan yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Ini juga masih pertanyaan dari grup RSCM juga nih Ustaz. Ya, tafadhal. Mengenai sedekah ke anak yatim. Jadi apa hukumnya bersedekah ke anak yatim, tetapi dengan harapan bisa didoakan oleh anak yatim tersebut atas hajat kita kepada Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah jemaah. Nah, ya, kita tahu bahwasanya
beribadah itu hendaklah berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, berharap akhirat kita. Ada orang-orang yang beramal berharapkan dunia. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u wa batilu ma kanu ya'malun. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang beramal untuk kehidupan dunia, maka Allah kasih. Dan di akhirat mereka nggak dapat apa, nggak akan dikurangin di dunia, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Jadi kalau engkau beramal sekarang hanya berharapkan dunia, balasan dunia, ya bisa jadi engkau dapatkan dunia tersebut. Engkau ikhlas, beramal ikhlas lillahi ta'ala, cuma mengharapkan balasan di dunia. Mungkin kau dapatkan apa yang kau inginkan di dunia, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Maka ini masalah buat kita. Maka ketika engkau bersedekah, mintalah balasan dari Allah supaya kau diselamatkan dari neraka, supaya kau dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun minta doa orang soleh boleh, artinya kita minta doa orang soleh. Jadi ketika kita bersodakoh itu kita berharap pahala dari Allah SWT. Antum minta didoakan sama orang, silahkan, tolong doain ana ya. Jadi bukan dengan ini antum berharap dia berdoa, enggak. Tapi gunakan ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita tahu di antara tawasul yang diperbolehkan adalah tawasul dengan amal soleh. Kita berbuat baik, kemudian kita berdoa minta sama Allah SWT. Kita juga bisa berdoa minta doanya orang yang soleh. Tolong ya doakan ya ana. Tapi kita ketika sedekahnya bukan kita berharap doa sama dia gitu. Kita ngomong sama dia minta didoakan gitu. Itu akan lebih aman buat kita jemaah. Jadi ketika engkau bersedekah, bersedekah itu menghindarkan dari mati buruk. Dijelaskan sama Nabi SAW, sedekah itu menyembuhkan penyakit, tolak bala. Sedekah perbanyak sudah, tapi niatkan untuk berharap pahala dari Allah SWT di akhirat. Dunia akan datang jemaah. Jadi tanpa kita minta yang dunia itu ikut. Tapi kalau antum minta yang dunia, yang akhirat nggak ikut. Kalau antum minta sebagian dunia, sebagian akhirat, ya terbagi pahala yang antum dapatkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini pertanyaan terakhir ini jamaah. Naam. Baik Ustaz. Ya. Ini pertanyaan terakhir Ustaz ya, dari Ustaz. Ini terkait dengan tadi kan ada sunnah-sunnah Idul Fitri, kita jaga supaya tidak bersentuhan dengan yang bukan mahram. Jadi pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, Barakallahu Fik. Ana izin bertanya, apakah suami dengan istrinya sudah menjadi mahram? Yang kedua, apakah ada batasan membuka aurat antara kita dengan mahram dari nasab? Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Nah jamaah, berkaitan dengan mahram ini, suami istri bukan mahram, tapi suami istri. Ya, nggak ada batasan kalau suami istri. Makanya kalau kita bicara memandikan orang yang meninggal dunia, yang lawan jenis, itu yang boleh cuma suami istri. Mahram nggak boleh. Suami istri. Kenapa? Karena mereka tidak ada batasan gitu. Adapun mahram, Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 23 ya. Ibu kita mahram, ya, bibi kita mahram ya. Kemudian saudara-saudari kita mahram, keponakan kita mahram ya. Kemudian suami, mamanya istrinya, bukan istrinya, ibu mertua itu mahram ya. Anaknya, menantu itu mahram, anaknya istri, anak sambung itu mahram. Itu Allah sebutkan di sana mahram yang kita diharamkan untuk menikah sama dia. Tapi kalau istri, kita nikahin dia karena dia bukan mahram kita, kemudian jadi istri. Ketika jadi istri nggak ada batasan sama sekali, sehingga ketika jenazah suami meninggal dunia, yang boleh memandikan yang lawan jenis itu hanya istrinya, ibunya nggak boleh memandikan. Mahram-mahram yang lainnya, kakaknya, adiknya, bibinya nggak boleh memandikan. Yang boleh memandikan cuma istrinya. Seperti itu. Adapun berkaitan dengan pertanyaan
batasan aurat. Nah, ketika seorang wanita yang di rumah pakai pakaian rumah, pakai pakaian yang sopan. Artinya pakai pakaian sopan yang mungkin pakaian bukan pakai UKNC, dia pakai pakaian yang sopan di rumahnya sampai di bawah lututnya pakaian dia ya. Jangan karena mahram kemudian dia pakai celana pendek ya, enggak. Hindarin hal-hal yang bisa menimbulkan syahwat walaupun itu mahram, karena tetap ada batasannya, apalagi aurat besar bagi orang yang tinggal di rumah. Karena kadang-kadang lihat ya orang-orang pakai celana pendek di depan kakaknya, di depan adiknya, yang itu membahayakan dan itu dapat menimbulkan syahwat. Maka tolong dijaga pakai pakaian yang sopan yang menghindari tumbuhnya atau tertimbulnya syahwat dari orang lain. Dan untuk anak-anak, kadangkala di rumah itu jamaah, ini janda menikah punya anak perempuan, tolong dijaga anak perempuan. Kadangkala karena merasa bapaknya suami ibunya ini mahram, nih anak pakai pakaian seenaknya, yang akhirnya banyak terjadi pelecehan seksual terhadap anak tiri gara-gara yang seperti ini. Maka tolong dijaga adab-adab Islamnya. Hadza wallahu alam bissawab. Nah, jazakallah khair Ustaz. Mungkin ada penutup dari Ustaz terkait sudah akhir Ramadan ini Ustaz, sebelum kita tutup. Siap, barakallahu fikum jamaah. Nah, Ramadan akan pergi. Wada'an ya Ramadan. Maka tugas kita adalah mulai menghitung dosa-dosa yang masih kita belum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Pahala sudah ada yang hitung. Kita harus memohon kepada Allah, memperbanyak doa agar diterima oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita. Dan amalan-amalan yang selama ini kita kerjakan di bulan Ramadan, usahakan tetap kita istiqomahkan, kita dawamkan, walaupun mungkin secara kuantitasnya tidak sebanyak di bulan Ramadan. Ingat, pada waktu malam Idul Fitri bukan berarti kita nggak sholat malam, bukan berarti kita berhenti berdoa memohon kepada Allah SWT. Tetap hidupkan malam tersebut, berdoa seperti biasanya kita memohon kepada Allah SWT. Apalagi kita selesai dari melaksanakan ibadah ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi, Anda mohon maaf. Anda ucapkan kepada semuanya, taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.